Selamat datang di sesi deep dive kita kali ini. Anda mengirimkan sebuah kajian teknis yang menarik ya tentang Standar Nasional Indonesia untuk Insinerator SNI 8423.2023. Betul. Masalah sampah kita ini kan, makin pelik rasanya. Jadi ya teknologi macam insinerator ini sering banget disebut-sebut. Ya, jadi sorotan terus. Nah, mari deh kita bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya isi standar baru ini, terus apa implikasinya buat pengelolaan sampah di Indonesia gitu. Oke. Misi kita hari ini memahami batasan SNI ini, apa yang diaturnya, dan mungkin yang lebih penting lagi, apa yang nggak masuk dalam cakupannya. Tepat sekali. Fokusnya memang penting karena SNI ini kan ibaratnya fondasi awal ya. Fondasi ya. Tapi seperti yang nanti kita diskusikan, fondasi ini tuh cuma satu kepingan aja dalam puzzle pengelolaan sampah yang kompleksitasnya jauh lebih luas dari sekedar spek mesin. Oke, menarik. Mari kita langsung aja bongkar isinya kalau gitu. Poin pertama nih, yang kayaknya krusial banget buat Anda pahami dari kajian ini. SNI 8423 2023 ini pada dasarnya adalah standar produk. Betul, bisa dibilang ini semacam cetak biru lah ya, atau spesifikasi teknis untuk membuat mesin insineratornya itu sendiri. Benar nggak sih pemahaman saya? Betul sekali. Fokus utamanya memang menetapkan syarat mutu minimum, plus metode pengujiannya juga. Untuk insinerator yang ya diproduksi atau dipakai di Indonesia. Oke, syarat mutu minimum contohnya gimana tuh? Misalnya nih, soal suhu. Di ruang bakar utama, itu suhunya harus sampai minimal 850 derajat Celcius. 850, oke. Itu untuk insinerator termal yang biasa ya. Nah, kalau untuk teknologi yang lebih canggih, kayak thermal plasma gitu. Oh, yang pakai listrik itu, tinggi penghancur limbah. Nah, standarnya bisa nuntut suhu sampai 1.800 derajat Celcius. Atau bahkan 2.000 derajat. Wow, 1.800 panas banget itu. Iya. Ini penting banget buat memastikan pembakarannya itu sempurna. Dan bisa menghancurkan senyawa organik berbahaya. Misalnya kayak dioksin dan furan gitu. Oke. Kajian Anda juga nyebut detail lain yang cukup spesifik ya, kayak material bata tahan apinya harus kuat di suhu tinggi, atau ketebalan rangka bajanya beda, ada tipe A, tipe B. Betul. Tipe A itu untuk kapasitas yang lebih kecil, di bawah 200 kilo per jam, tipe B buat yang lebih besar. Terus tinggi cerobong juga diatur beda ya, apalagi kalau buat bakar limbah B3. Nah, iya. Kalau B3, bahan berbahaya dan beracun, cerobongnya bisa harus 14 meter. Atau 24 meter, atau malah minimal 1,5 kali tinggi bangunan tertinggi di sekitarnya. Wah, detail juga ya. Ini nunjukin fokusnya memang ke aspek desain dasar sama keamanan produk itu sendiri berarti kan? Tepat. SNI ini memastikan insinerator yang dibuat atau dipasang itu memenuhi standar kekuatan strukturnya, ketahanan panasnya, dan beberapa fitur desain dasar buat keselamatan. Tapi, nah ini membawa kita ke poin penting berikutnya. Punya insinerator yang udah ada label SNI-nya, itu baru langkah pertama. Nah, ini bagian yang sering bikin bingung kayaknya. Jadi kalau mesinnya udah sesuai SNI, bukannya berarti udah aman dan siap pakai aja gitu. Di mana bedanya sama regulasi lain? Disinilah peran vitalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Oke, KLHK. Jadi SNI itu memastikan mobilnya dibuat sesuai spek lah ibaratnya. Tapi KLHK yang ngeluarin SIM-nya, KLHK yang menetapkan aturan lalu lintasnya, dan melakukan uji kir berkala, kalau mau dianalogikan begitu. Oke. Paham analoginya. Artinya, KLHK lah yang mengatur bagaimana insinerator itu boleh dioperasikan supaya aman buat lingkungan. Mereka menetapkan baku mutu emisi. Baku mutu emisi. Batas polutan ya? Iya, batas maksimal polutan kayak karbon monoksida atau CO, terus partikulat PM2,5, dioksin furan, dan lain-lain yang boleh keluar dari cerobong. Nah, aturan ini biasanya ngacunya ke PP nomor 22 tahun 2021. Yang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu ya? Betul, yang itu. Jadi kalau gitu, contohnya nih, SNI mungkin nggak secara eksplisit bilang batas emisi CO harus di bawah 50 ppm. Tapi peraturan KLHK yang menetapkan itu sebagai indikator pembakaran efisien. Bisa jadi begitu, atau KLHK menetapkan nilai batasnya sendiri. Dan izin operasional, pemantauan rutin, itu semua berarti di bawah KLHK.
Persis, jadi sertifikat SNI itu penting ya untuk kualitas produknya, tapi sama sekali bukan jaminan bahwa operasinya nanti bakal ramah lingkungan. Kepatuhan operasional terhadap izin dan baku mutu dari KLHK, itu kunci utamanya di lapangan. Oke, Tanpa itu, mesin sebagus apapun, ya bisa aja jadi sumber polusi kan? ini menarik. Kalau kita coba bandingkan sedikit deh, SNI kita ini sama standar di luar negeri, misalnya Uni Eropa atau Amerika Serikat gitu. Gimana posisinya? Apakah kita setara, lebih longgar, atau fokusnya beda? Ada perbedaan filosofi yang cukup mendasar sih. Uni Eropa misalnya, mereka sangat menekankan penggunaan teknologi terbaik yang tersedia. BAT, Best Available Techniques. BAT. Oke, Seringkali mendorong standar yang sangat ketat. Kadang pertimbangan biayanya jadi nomor 2. Sementara itu, kalau US EPA, Badan Perlindungan Lingkungan AS, mereka cenderung lebih menimbang antara manfaat pengurangan risiko kesehatan sama biaya kepatuhan teknologinya. jadi ada pertimbangan cost-benefit ya di AS. Kurang lebih begitu. Nah, SNI kita ini dirancang dengan mempertimbangkan konteks Indonesia. Jadi punya kekhasan sendiri. Bahkan hal teknis kayak kadar oksigen acuan pas ngukur emisi aja bisa beda. Oh iya, gimana tuh bedanya? Uni Eropa sering pakai acuan 11% oksigen. AS pakai 7%. Ini penting loh, karena bikin perbandingan langsung angka emisi antar negara jadi sulit kalau nggak dikonversi ke acuan yang sama. Wah, iya juga ya. Anda bisa salah menyimpulkan mana yang lebih bersih kalau cuma lihat data mentahnya aja. Artinya nggak bisa hafal comot standar dari negara lain ya, harus disesuaikan. Dan di Indonesia sendiri pun punya mesin sesuai SNI, potensi izin KLHK juga ada, tapi belum tentu menjamin proyeknya jalan mulus kan? Kajian Anda nyinggung contoh kayak rencana PLTSA Legok Nangka. Apa tantangannya di sana? Betul. Kritik dan tantangan buat proyek macam Legok Nangka itu seringkali udah bukan lagi soal teknologinya bakal memenuhi SNI atau enggak. Tapi lebih ke, Isu yang muncul lebih kompleks. Pertama, soal kelayakan ekonomi. Terutama tipping fee-nya. Biaya pengolahan sampah per ton yang diusulkan itu dianggap sebagian pihak terlalu mahal. Bisa membebani anggaran daerah katanya. tipping fee ya? Oke. Kedua, ada dampak sosialnya. Misalnya, gimana nasib para pekerja sektor informal kayak pemulung kalau TPA ditutup atau sampahnya semua lari ke PLTSA? Itu juga penting ya. Ketiga, dan ini fundamental banget, pertanyaan soal apakah insinerasi skala besar itu solusi paling tepat buat karakteristik sampah Indonesia. Sampah kita kan dominan organik dan basah ya. Iya, cenderung basah. Nah, sampah jenis ini butuh energi lebih banyak buat dibakar secara efisien. Dan risikonya bisa menghasilkan emisi lebih tinggi kalau teknologi dan operasinya nggak benar-benar canggih dan dikelola super ketat. Jadi jelas banget ya gambarannya untuk Anda semua, SNI 8423 2023 ini penting. Penting sebagai standar kualitas dasar untuk produk inseneratornya. Tapi keberhasilan penerapannya di lapangan itu, wah, cerita yang jauh lebih kompleks ternyata. Sangat bergantung pada kepatuhan operasional, ikut aturan lingkungan dari KLHK atau enggak. Betul. Terus kelayakan ekonomi proyeknya gimana? Penerimaan sosial dari masyarakatnya. Dan yaitu tadi, apakah teknologi ini emang beneran cocok dengan strategi pengelolaan sampah nasional kita, yang idealnya kan harus mengedepankan 3R dulu ya, reduce, reuse, recycle. Ya, prinsip dasarnya jangan dilupakan. Nah. Ini membawa kita pada sebuah mungkin pertanyaan penutup ya. Sesuatu yang penting untuk Anda renungkan lebih dalam. Apa itu? Jika sebuah fasilitas insinerasi, katakanlah, sudah berhasil dapat sertifikat SNI untuk mesinnya, terus dapat izin operasional juga dari KLHK. Apakah itu otomatis bisa kita anggap sebagai sebuah kesuksesan dalam konteks pengelolaan sampah di Indonesia? Mengingat semua faktor non-teknis yang tadi kita bahas, ekonomi, sosial, karakteristik sampah lokal kita apa sebetulnya, tolok ukur keberhasilan yang paling relevan untuk teknologi pengolah sampah seperti insinerator ini di negeri kita? Pertanyaan bagus. Ya, ini sesuatu yang patut Anda pikirkan lebih lanjut.